Caca, iya Bu. Sekarang tuh lagi banyak banget berita tentang Ukraina yang diserang sama Rusia. Kira-kira kenapa ya? Mungkin benar juga ya. Tapi apa emang gitu? Apa ini cuma paradigma kita aja yang telah dibangun lama oleh dunia barat terkait dengan Rusia yang kasar lah, fasis lah, militeris. Emang aslinya budaya Rusia kayak gitu? Saya sih enggak. Tapi kan emang kayak gitu. Emang gimana sih budaya Rusia yang sebenarnya? Nah, kalian penasaran kan budaya Rusia yang aslinya kayak gimana? And this is Russia in 100 seconds. Looking at Russia, we might see it as a country. Dengan wilayah seluas 17 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup seperdelapan luas daratan di bumi. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 147 juta jiwa. Wilayahnya membentang sepanjang Asia Utara dan sebagian Eropa Timur. Rusia memiliki 11 zona waktu, dan wilayahnya terdiri dari berbagai tipe lingkungan dan tanah. Sejarah negara ini berawal dari bangsa Slav Timur yang eksis di Eropa antara abad ke-3 hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Ditemukan dan dipimpin oleh pasukan elit Varangia dan keturunannya. Negara abad pertengahan Ruskev muncul sekitar abad ke-9 pada tahun 988. Mereka mengadopsi Kristen Ortodoks dari kerajaan Bizantium, menjadi awal munculnya budaya Bizantium dan Slavik atau Gopnik yang mendefinisikan budaya Rusia hingga saat ini. Ruskev akhirnya terpisah-pisah menjadi negara-negara kecil. Sebagian daratan mereka kemudian direbut Mongol dan menjadi negara jajahan gerombolan emas pada abad ke-13. Keharyapatihan Moskova secara bertahap menyatukan kembali dan merdeka dari gerombolan emas dan dapat kembali mendominasi warisan budaya dan politik Ruskev. Pada abad ke-18, negara ini berkembang luar biasa melalui penaklukan, aneksasi, dan penjelajahan menjadi Kekaisaran Rusia, yang merupakan kekaisaran terbesar ketiga dalam sejarah. Memanjang dari Polandia di Eropa hingga Alaska di Amerika Utara, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Rusia. Setelah Revolusi Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia menjadi bagian utama dan terbesar dari Republik Sosialis Uni Soviet. Negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi negara sosialis. Uni Soviet memerankan peran bertahan dalam kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua, dan kemudian muncul sebagai negara adikuasa dan menjadi lawan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada era Soviet, merupakan pencapaian teknologi paling signifikan pada abad ke-20, termasuk satelit buatan manusia pertama di dunia dan peluncuran manusia pertama di luar angkasa. Sayangnya, Uni Soviet harus bubar pada tahun 1991. 15 republik independen berpisah. Sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak, dan secara ekonomi paling berkembang, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan melanjutkan status hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Saat ini, negara ini berbentuk republik semi-presidensial. Nah, kiranya cukup untuk sejarahnya. Kemudian untuk budayanya sendiri, mungkin yang kita kenal selama ini bahwa orang-orang Rusia itu kasar dan kejam. Padahal, ini hanya bagian dari kesalahpahaman kita mengenai budaya mereka. Memang, orang Rusia cenderung individualis, jarang menyapa atau tersenyum pada orang asing. Mereka tidak terlalu suka mencampuri hidup orang lain dan sebisa mungkin menjaga hidupnya dari pandangan publik.
Namun, jika kalian sudah kenal, orang Rusia dikenal ramah dan bersahabat dengan tamu, dan mereka memiliki kebiasaan untuk membalas budi dengan membawa hadiah saat Anda diundang ke rumah tangga Rusia. Namun, kalian juga harus berhati-hati karena setiap tamu yang diundang datang ke rumah orang Rusia wajib disambut dengan acara minum-minum tanpa pandang bulu, khususnya tamu laki-laki. Mereka dengan senang hati mengajak para tamu mampir ke suatu bar untuk menikmati whisky, wine, atau vodka, lalu menghabiskan sisa malam untuk bersenang-senang. Bahkan, ada yang sampai mabuk loh. Bagi kalian yang tidak terbiasa minum seperti ini, sebaiknya membatasi diri kalian daripada kalian mabuk dan menyusahkan orang lain tentunya. Kalian juga akan diajak ke Banya. Banya sendiri adalah pemandian uap lokal sebagai bentuk terjalinnya persahabatan seumur hidup. Dan di Rusia, mereka merayakan lebih dari 50 hari libur nasional. Banyak juga ya. Karena wilayahnya yang luas, Rusia memiliki banyak sekali suku yang merupakan keturunan Asia dan Eropa. Otomatis budaya yang mereka hasilkan pun beragam, mulai dari arsitektur, lukisan, sastra dan literatur, hingga tarian-tarian dan banyak lagi. Bahkan beberapa filsuf dan penari balet terkenal di dunia berasal dari Rusia. Nah, ada fakta menarik juga nih tentang Rusia, yang ternyata tidak jauh beda dengan warga negara kita. Di Rusia tidak ada yang namanya mengantri. Kamu akan mengantri bukan sesuai nomor antrianmu, melainkan dari posisimu berdiri. Siapa duluan, dia yang dapat. Kemudian ketika mengemudi, jangan pernah membiarkan mobil di belakangmu mendahuluimu, karena itu merupakan sinyal kepada mobil lain di belakang untuk melakukan hal yang sama. Dan sungguh, predikat pengemudi paling agresif diberikan ke Rusia bukan tanpa alasan. Dan sama halnya dengan Indonesia juga, warga Rusia juga masih mempercayai tahayul. Seperti di Rusia, bersiul dianggap kasar dan merupakan sikap rendahan atau tidak berpendidikan. Selain itu, saat koper sudah terisi dan apartemen siap ditinggalkan, sebelum berpergian biasanya orang Rusia duduk sebelum keluar pintu. Dan ternyata hal ini bertujuan untuk membisikkan doa keberuntungan dan beberapa hal yang lainnya. Menarik juga ya. Nah, itulah kiranya Rusia in 100 Seconds. Dipanggil Kevin. Nama saya Meli Sangatika Putri, biasa dipanggil Mei. Terima kasih telah menyaksikan persembahan kami, Russia in 100 Seconds. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And hope you guys enjoy the video. Sampai jumpa. Bye.